bacaan Fatihah beserta salawat qiraat Fatihah di Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'ir ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب الطريقة المغفور له الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفانشاري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا والمشايخنا ولمن حق علينا وللنهضين نهضيات وجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة لطا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة لطا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم
وانشر واحفظ وأيد نهضة لطا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor, Kecamatan Selong, bersama seluruh jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majelis ta'lim Masjid Besar At-Taqwa, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah atas limpahan rahmat, nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan untuk bersua kembali dalam lanjutan kajian tahsin qiraat Al-Quran, qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz Tariq Asy-Syatibiyah, yang merupakan bagian dari kegiatan pengurus masjid mengisi atau menyemarakkan, mengimarahkan, mentakmirkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan ini senantiasa Allah terus anugerahkan kepada kita. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kalau hari kiamat kita memperoleh syafaatnya, amin. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majelis ta'lim tahsin qiraat Imam Asim riwayat Hafiz ini telah kita sama-sama mudzakarahkan bahwa imam-imam yang bacaannya mutawatir, yang dikenal dengan imam 7 atau imam qiraatus saba', dengan perawi-perawi beliau memiliki spesifikasi, memiliki ciri-ciri tersendiri. Bacaan yang diturunkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, yang secara khusus kita kaji tahsinnya adalah bacaan Imam Asim riwayat Hafiz jalur Asy-Syatibiyah. Kenapa? Ya tentu dan keterbatasan waktu, keterbatasan yang lain-lain, ini pun masih menjadi kendala pada umumnya di sebagian besar masyarakat tentang cara baca yang bacaannya 2 harokat, yang tidak memiliki ciri, yang tidak memiliki tanda. Meskipun demikian, ternyata ada mushaf-mushaf atau yang dicetak ya. Kalau percetakan Madinah
ada yang lumayan ya, cukup lumayan membantu bagi yang mengamati tentunya, bagi yang melihat dan mencermati tulisan-tulisan itu ketika yang telah disebutkan ya, umpamanya nun sukun atau tanwin yang jika nun sukun itu ya bertemu dengan huruf yang keluar dari kerongkongan atau huruf izhar halqi, itu nunnya betul-betul ditaruh di atasnya bulat, nah, tanda sukun gitu ya. Dan jika itu baris atas atau baris dua bawah atau baris dua dapen, nah kita terbantu. Tapi kan kita tidak semua kita memegang mushaf cetakan Madinah Al-Munawwarah. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang memiliki cetakan itu, nanti dapat dilihat apa yang Tian sampaikan ini. Kalau tadi masalah izhar khalqiyah cetakan Madinah, kalau nun sukun ada sudah di atasnya itu tanda bulat, tanda bundar di atas nun. Minhum umpamanya, man amana umpamanya. Nah, jika itu baris dua atas atau tanwin fathatain atau baris dua bawah tetap juga tanwin namanya, atau baris dua dapan, maka tulisannya huruf yang merupakan strip itu apa, kalau bahasa Sasaknya itu berunjuk ya, apa berunjuk bahasa Indonesianya, tersusun ya, tersusun bawah atas, tersusun. Oh, berarti dibaca izhar halqi. Tetapi nah, kalau huruf waw, huruf baris dua dapan atau tanwin itu ditulis ada waw kecil kemudian bundar di atasnya, melengkung di atasnya. Oh, itu berarti dia izhar halqi. Nah, di luar itu, kalau itu merupakan bacaan idgham bi gunnah atau idgham al gunnah umpamanya ya. Ini kita berbicara tentang cetakan Al-Quran yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, itu cetakan Madinah. Kalau itu huruf ya, al-ya, huruf nun, mim, wawu dan seterusnya, maka apabila itu baris sukun, nun sukun, tidak ada tanda, mulus dia di atas nun itu tidak memiliki baris. Itu membantu kita, membantu bapak-bapak, membantu ibu untuk membacanya nantinya dengan dua harokat ya, dua harokat. Nah, sedangkan di cetakan Indonesia tetap di atas huruf nun itu ada tertulis bundar atau lengkung ya, lengkung. Maka yang membantu kita adalah mengingat-ingat ya, mengingat-ingat
nun sukun itu ketemu dengan huruf ya kah, huruf nun kah, waw kah, atau mim ya, atau mim. Maka dibaca 2 harokat agar dengungnya terdengar sempurna. Selalu itu yang disampaikan kan, nggih? Selalu itu yang disampaikan. Itu antara lain ya. Nah, sedangkan apabila berhubungan dengan huruf-huruf yang 15 lain yang disebutkan tadi, huruf idhar halqi, huruf yang pada idgham bi gunnah, maka jika itu baris 2 atas, dia tidak ditulis dengan tersusun, tapi agak berdampingan, dia agak berdampingan. Tetapi ini sekali lagi, karena tidak semua kita memegang mushaf cetakan Madinah, ya kita lanjut aja dalam materi yang pertemuan yang dulu tentang 3 bacaan para imam yang mutawatir, qiraat yang mutawatir, sama bacaannya. Yang pertama, pada mudah-mudahan jamaah masih ingat ya, mad lazim mutsaqqal. Mad lazim mutsaqqal. Mad lazim mutsaqqal ini ada 2 varian, ada 2 bentuk, ada 2 bagian, ada 2 macam, kilmi dan harfi. Mana yang kilmi atau kalimi? Pada akhir surah Al-Fatihah. Nah, di situ ada mad tabi'i bertemu dengan lam tasydid. Mana mad tabi'inya? Coba bapak-bapak, ibu-ibu periksa dah, lihat tulisan pada kalimat waladdallin, tertulis dad, kemudian bersambung dengan alif, lalu setelah alif ada lam yang baris sepedu atau tasydid. Nah, semua imam yang 7 bahkan yang 10 membacanya berapa harokat? 6 harokat. Nah, kita-kita yang ingin, yang berikhtiar, yang senang dengan bagaimana bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tanamkan dalam diri kita kesungguhan ingin ya mengikuti sunnah Rasul dalam cara baca Al-Quran. Bagaimana sunnah Rasul dalam baca Al-Quran? Ya, tentu beliau mengacu pada ayat penggalan surah Al-Muzammil, ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Bacaan beliau sudah pasti adalah tartil, tenang. Nah, bandingkan dengan bacaan kita, ya kita evaluasi diri. Kita lebih senang baca lambat, tenang, atau tergesa-gesa? Yang penting cepat selesai gitu. Maka sekali lagi, agar kita juga ikut menuruti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi bacaan beliau, walaupun tidak sepenuhnya ya bacaan beliau yang merupakan 7 atau 1 dari 7 bacaan yang sedang kita telaah tahsinnya. Bacaan imam siapa? Imam Asim, riwayat Hafs, Tariq atau jalur Asy-Syatibiyah. Jadi yang pertama mad lazim mutsaqqal, kilmi
kalimi. Pada ayat waladdallin. Jadi setergesa-gesa apapun kita, segigoh-gigoh apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, pada bagian ayat waladdallin tidak boleh dibaca waladdallin. Apalagi kalau kita ingin meniru bacaan siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mad lazim mutsaqqal harfi. Pada ayat pertama surah Al-Baqarah. Nah, ini tertulis alif lam, alif kemudian lam kemudian mim. Nah, untuk mengetahui bahwa mutsaqqal itu harfi diuraikan. Lam itu ya lam alif kemudian mim. Nah, antara lam dengan mim ada huruf alif. Tapi kenapa ditulis seperti ini? Nah, baca alif lam alif mim, lam. Ketemulah dua huruf sama-sama mimnya, alif lam kemudian mim. Lam mim. Nah, begitu pula dalam ayat ini ketika kita tahlil, ketika kita zikir, meskipun bagaimana tergesa-gesanya kita mau cepat gitu ya, tetap dibaca 6 harokat. Nah, harokatnya tergantung temponya. Apabila alif lam mim, bahkan alif lam mim dan seterusnya. Jadi mad lazim mutsaqqal harfi. Ada mad lazim mukhaffaf. Pada awal surah yang jika ditulis secara kalimat naqasa ahsanukum, nun qaf sad ain sin lam kaf nun. Nah, kalau ditulis diuraikan nun wawu nun, nun wawu nun. Ada nun, ada apa istilahnya, ada mad tabi'i bertemu dengan nun, tidak di nun, nah, nun hitungnya nun. Sad Yasin. Kalau kita kan kalau zikira atau tahlilan ya maunya cepat. Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kan maunya gitu ya. Karena memang kita targetnya adalah selesai cepat. Nah, apakah itu cara baca Rasulullah? Nah, ini mari kita koreksi diri nggih. Kemudian mad lazim khaffaf kalimat atau kilmi al-an dan banyak tempat-tempat lain. Jadi yang sama bacaan seluruh imam yang 6 harokat mad lazim. Yang kedua yang sama bacaannya adalah mad arid lisukun yang sedang kita praktikkan pada malam yang lalu. Mad arid lisukun cara baca berapa? Ada 3 cara baca. Mudah-mudahan masih ingat. 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Yang kita praktikkan pada malam Selasa lalu adalah yang 4 harokat. Semua imam
Imam Nafi riwayat Qalun Warash. Imam Hamzah riwayat Khalaf Khalad. Imam Asim riwayat Syu'bah Hafs. Riwayat Ibnu Katsir ada namanya Imam Al-Bazzi dan Kumbul. Qiraat imam yang sedang dimusabaqahkan ya, yang sedang dimusabaqahkan tingkat Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Sakra yang sudah dibuka hari Jumat yang lalu dan masih berlangsung sampai malam Jumat yang akan datang ini. Itu qiraat Imam Abu Amr, riwayat Ad-Duri dan As-Susi, sama bacaannya. Yang kalau mad arid lis sukun, kalau mad tadi mad lazim. Kemudian yang ketiga mad tabi'i. Jadi semua imam, semua perawi membacanya sama. Para jamaah senamian, pada malam Selasa yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-28 surah At-Taffif atau Al-Mutaffifin. Bacaan siapa? Imam Asim, riwayat Hafs, Tariq Asy-Syatibiyah. Pada pokok bahasan mat yang disepakati bacaannya sama, mad arid disukun. Baik, kita memulai, kita meneruskan kajian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون. Ini yang sebutkan tadi di atas huruf nun baris dua atas itu atau fathatain atau nun itu, ketika bertemu dengan ya dalam mushaf cetakan Madinah, ini dapat membantu kita. Baris dua atasnya tidak ditulis tersusun tapi berdampingan. Oh, ini dapat membantu membaca dua harokat seperti yang dipraktikkan tadi. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Yadhhakun. Tidak ada suara tambahan. Yadhhakun.
يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ya yadhakun. Kenapa tidak ada suara tambahan? Karena yang memiliki suara tambahan hanya 5 huruf ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf buah jadi atau baju di toko. Nah kan kalau di metode Iqra. Nah di luar itu, di selain huruf yang 5, maka dia tidak memiliki suara yang memantul atau suara tambahan jika dia berbaris sukun. Kita ulang. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Yadhakun, yadhakun. Jadi dia tetap nempel di mulai dari gigi gusi kiri atau kanan sampai gigi seri atas. Yadha, kiri atau kanan. Yadha, yadha, yadhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Iya. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. Ya hati-hati, nun, sukun dan qaf di 2 tempat ya. Dibaca 2 harokat agar dengunya terdengar sempurna. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Iya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Banyak mat yang panjang-panjang ya. Ha'u, ha'u, 4 harokat, mat jaiz munfasil. Mungkin ada jamaah yang bertanya-tanya,
Kenapa tertulis hauni seperti mad wajib? Seperti mad wajib. Tulisannya seperti mad wajib, padahal tidak. Ini namanya khat Utsmani. Asalnya ha, kemudian ula itulah yang mad wajib muttasil, ha ula. Tapi karena ditulis dengan tulisan yang sudah diketok pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang disebut dengan rasm atau tulisan atau khat Utsmani, maka dia tidak termasuk mad wajib muttasil, tapi mad jaiz munfasil. Apa itu munfasil? Antara ha dengan ula adalah mad tabi'i yang terpisah dengan ula'i. Tapi bacaan dalam Thariq Asy-Syatibiyah dibaca sama-sama 4 harokat. Kita ulangi karena memang banyak mad. Ada mad jaiz munfasil 2 dan mad wajib muttasil 1 tambah mad lazim mutsaqqal kilmi 1. 4, 6. Maka ada ekstra latihan untuk menahan nafas ya. Kita ulangi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ladallun. Diulang. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf sebelum kita tinggal ke tempat ini bagi yang muda-muda, terutama di akhir ayat yang tadi, di ayat yang ke-32, silahkan dilatih ya, 1 kali napas tanpa bernapas untuk 4 dan 6 harokat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.